Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ketiga ini, saya akan melanjutkan pembahasan soal P3K kompetensi teknis untuk guru pendidikan agama Islam. Soal yang pertama, al-hadis yang tidak terdapat kecacatan dalam sanad dan matannya disebut dengan hadis A. Hadis marfu, B. Hadis sahih, C. Hadis mutawatir, D. Hadis ahad, E. Hadis maudhu. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? Para ulama hadis membagi hadis berdasarkan kualitasnya dalam 3 kategori. Yang pertama, hadis sahih. Hadis sahih ialah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang berkualitas dan tidak lemah hafalannya. Di dalam sanad dan matannya tidak ada syad dan ilat. Yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih, yaitu hadis yang rangkaian sanadnya itu bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dobit. Tidak terdapat syad dan ilat. Perbedaan dari kedua jenis hadis ini adalah kualitas hafalan perawi. Hadis hasan itu tidak sekuat hadis sahih. Yang ketiga, hadis dhaif. Hadis dhaif ialah hadis yang tidak memenuhi persyaratan baik hadis hasan maupun hadis sahih. Baik, kita tentukan untuk jawaban nomor 1 yaitu hadis sahih ya. Jadi hadis yang tidak terdapat kecacatan dalam sanad dan matannya yaitu disebut dengan hadis sahih. Karena di sini tidak ada jawaban hasan ya, maka kita pilih jawabannya adalah jawaban yang B, hadis sahih. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Cabang ilmu hadis yang mendalami seluk-beluk perawi hadis disebut A. Hadis dirayah, B. Hadis riwayah, C. Hadis humiyah, D. Sunnah hammiyah, atau E. Sunnah aqliyah. Nah, kira-kira mana ya jawaban yang tepat dari soal nomor 2 ini? Dalam ilmu hadis terdapat 2 pokok kajian, yaitu ilmu hadis riwayah dan hadis dirayah. Ilmu hadis riwayah yaitu ilmu yang mempelajari cara periwayatan, pemeliharaan, dan penulisan atau pembukuan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ilmu hadis dirayah, ilmu hadis yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, macam-macamnya, dan hukum-hukumnya, keadaan para periwayat, syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatan, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Nah, kita perhatikan ya mengenai soalnya, cabang ilmu hadis yang mendalami seluk-beluk perawi. Nah, berarti jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 yaitu hadis dirayah. Kemudian pertanyaan yang ketiga, hadis yang disepakati kebenarannya oleh Imam Bukhari dan Muslim disebut dengan A. Sahih, B. Muttafaq alaih, C. Mutawatir, D. Bukhari Muslim, atau E. Hadis marfu. Baik, kita jelaskan ya, terdapat 3 penggunaan istilah muttafaq alaih yang disampaikan para ulama. Adapun muttafaq alaih merupakan gabungan dari kata muttafaq yang artinya disepakati dan alaih yang artinya atasnya, sehingga dari kata muttafaq alaih merupakan sesuatu yang disepakati. Nah, mengenai 3 penggunaan istilah muttafaq alaih itu, yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya, dan riwayat Bukhari Muslim itu bisa disebut muttafaq alaih jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, hadisnya sama meskipun redaksinya berbeda. Yang kedua, sahabat yang meriwayatkan sama, kemudian disebutkan dalam kitab sahihnya. Kemudian yang kedua, bisa dikatakan muttafaq alaih itu hadis yang diriwayatkan oleh 3 imam. Imam Bukhari, Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan Imam Ahmad dalam Al-Musnad. Yang ketiga, hadis yang sanadnya sahih, perawinya bebas dari cacat dan penilaian negatif dari para ulama. Meskipun tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim maupun Imam Ahmad, dengan kata lain, hadis yang disepakati sahih menurut para ulama ahli hadis, meskipun tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, kita perhatikan kembali mengenai soal nomor 3, hadis yang disepakati kebenarannya oleh Imam Bukhari dan Muslim berarti disebut dengan muttafaq alaih ya. Selanjutnya soal yang keempat. Rangkaian hubungan orang-orang yang meriwayatkan atau menjadi sandaran suatu hadis atau sunnah disebut dengan istilah A. Rawi, B. Sanad, C. Matan, D. Rijalul hadis wa sunnah, atau E. Wurudul hadis wa sunnah. Baik, kita perhatikan ya mengenai pengertian dari sanad atau perbedaan dari sanad, matan, dan rawi.
Sanad adalah urutan orang-orang yang meriwayatkan hadis dari tingkatan sahabat hingga hadis tersebut sampai kepada umat muslim saat ini. Kemudian yang kedua, matan. Matan menurut bahasa adalah ma'irtafa'a minal ardi atau tanah yang meninggi. Sedangkan menurut istilah adalah kalimat tempat berakhirnya sanad. Kemudian yang ketiga, rawi. Kata rawi atau ar-rawi berarti orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis. Sanad-sanad hadis pada tiap-tiap tabakohnya juga disebut rawi. Sehingga yang dimaksud dengan rawi adalah orang yang meriwayatkan, menerima dan memindahkan hadis. Nah, selanjutnya kita perhatikan ya contoh hadis lengkap. Di sini ada sanad, matan, dan rawi. Nah, yang berwarna kuning itu matan. Matan itu bisa dikatakan isi hadisnya gitu ya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini hadasana Muhammad bin Ubaidil Gubari, kemudian hadasana Abu Awana, kemudian Abi Hasin, kemudian an Abi Solih, an Abi Hurairah qala. Nah, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu adalah dimaksud dengan sanad ya. Jadi menyambung. Dan rawi itu adalah orangnya, orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Baik, kita tentukan jawaban untuk nomor 4 yaitu sanad. Selanjutnya soal yang kelima. Di dalam Al-Quran terdapat ayat hukum. Kemudian ayat tersebut diperkuat kembali oleh al-hadis. Maka kedudukan hadis sebagai A. Bayan tafsir, B. Bayan mujmal, C. Bayan takrir, D. Bayan tafsir, E. Bayan taudhih. Baik, kita perhatikan ya mengenai pembahasannya. Di sini dijelaskan bayan takrir. Nah, jadi salah satu fungsi hadis terhadap Al-Quran itu adalah bayan takrir. Bayan takrir ialah al-hadis yang berfungsi menetapkan, memantapkan, dan mengokohkan apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Sehingga maknanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Ayat yang ditakrir atau yang ditetapkan atau dimantapkan oleh al-hadis tentu saja yang sudah jelas maknanya, hanya memerlukan penegasan supaya jangan sampai kaum muslimin salah menyimpulkan. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan maka hendaklah saum. Nah, ini ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ditegaskan kembali oleh hadis Nabi ya, hadis Nabi. Sumu liru yatihi wa aftiru liru yatihi. Saumlah kalian karena melihat tanda awal bulan Ramadan, dan berbukalah kalian karena melihat tanda awal bulan Syawal. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis di atas itu dikatakan bayan takrir terhadap ayat Al-Quran karena maknanya sama dengan Al-Quran, hanya lebih tegas ditinjau dari bahasanya maupun hukumnya. Baik, kita tentukan jawaban untuk soal nomor 5 yaitu bayan takrir. Selanjutnya soal yang keenam. Salah satu rukun Islam adalah berzakat. Kewajiban menunaikan zakat terdapat dalam Al-Quran surat A. Al-Baqarah ayat 183, B. Al-Baqarah ayat 193, C. Ali Imran ayat 73, D. At-Taubat ayat 103, atau E. An-Nisa ayat 15. Mengenai Quran surat Al-Baqarah ayat 183 itu mengenai kewajiban untuk berpuasa. Al-Baqarah ayat 193 memerangi orang yang menimbulkan kerusuhan, kekacauan supaya tidak ada fitnah. Kemudian Ali Imran ayat 73, petunjuk yang benar adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian At-Taubat ini adalah ketaatan menunaikan zakat guna membersihkan dan menyucikan harta. Kemudian yang E, An-Nisa ayat 15 itu menceritakan atau menerangkan tentang peringatan atau ancaman terhadap perempuan yang suka berbuat keji. Nah, jadi kita tentukan ya jawaban untuk soal nomor 6 yaitu Quran surat atau Taubat ayat 103. Selanjutnya soal yang ketujuh. Ada beberapa hukum mengenai barang temuan. Hukum mengambil barang temuan menjadi sunnah apabila A. Diperkirakan akan mubazir jika dibiarkan, B. Diperkirakan akan baik jika dimanfaatkan, C. Khawatir akan diambil dan dimiliki orang lain, D. Bermaksud menyelamatkan karena berada di tempat yang berbahaya, atau E. Ragu akan kemampuan untuk bisa merawatnya. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW menemukan kurma di jalan lalu beliau mengambilnya dan bersabda, "Laula anni akhafu an takuna minas shadaqati la akaltuha." Andai aku tidak khawatir ini adalah harta sedekah, niscaya aku akan memakainya. Nah, ini hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2431 dan hadis Imam Muslim nomor 1071.
Kemudian dikuatkan lagi dengan hadis lain dari Jabir radhiyallahu anhu. Rakhasalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil asa was-sauti wal habli wasbahihi yaltaqituhur rajulu yang tafi'u bih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan kami untuk mengambil tongkat, cambuk, tali dan semisalnya yang ditemukan seseorang di jalan kemudian memanfaatkannya. Nah, ini ya ada bahasa memanfaatkannya. Baik, kita tentukan jawaban untuk soal nomor 7 yaitu diperkirakan akan baik ya jika dimanfaatkan. Jadi hukum mengambil barang temuan menjadi sunnah apabila diperkirakan akan baik jika dimanfaatkan. Selanjutnya soal nomor 8. Dunia revolusi industri 4.0 ya telah membawa kita pada digitalisasi kehidupan. Salah satu dampak positifnya adalah meningkatnya jual beli secara online. Jika seseorang membeli barang secara online dengan jalan melakukan pembayaran terlebih dahulu dan barang yang dikirim kemudian menggunakan jasa ekspedisi, maka transaksi tersebut menggunakan akad A. Salam, B. Murabahah, C. Jualah, D. Muzara'ah, atau E. Mukhabaroh. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat ya untuk soal nomor 8 ini? Kita jelaskan ya masing-masing. Di sini salam itu apa, murabahah itu apa, jualah itu apa, dan selanjutnya. Salam adalah akad menggunakan metode atau cara pemesanan di mana pembeli akan memberi uang terlebih dahulu untuk membeli barang yang spesifikasinya telah dijelaskan secara rinci. Kemudian baru produk akan dikirim. Nah, jadi kita membeli barang itu dengan cara melihat spesifikasinya tanpa kita melihat barang secara langsung. Nah, ini adalah akad yang disebut dengan akad salam ya. Akad salam, akad yang digunakan pada zaman-zaman sekarang. Orang memberi produk secara online menggunakan handphone. Kemudian penjual akan mengirim barang ya kepada kita sesuai apa yang kita pesan ya dengan melihat spesifikasinya terlebih dahulu. Nah, ini jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah A ya, salam. Kita jelaskan kembali ya mengenai akad yang lainnya. Di sini ada akad murabahah. Murabahah adalah jenis akad ya yang menekankan pada harga jual dan keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Selain itu, jumlah dan jenis produknya akan diperjelas secara detail. Nantinya, produk akan diserahkan ketika akad diselesaikan, di mana pembeli bisa menunaikan kewajibannya secara cicilan atau secara tunai. Kemudian yang ketiga, jualah. Jualah merupakan upah yang diberikan kepada balas jasa dari sebuah pekerjaan seseorang. Kemudian akad mujara'ah adalah jenis akad kerjasama antara dua belah pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Ya, keuntungan usaha dibagi secara kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Kemudian yang terakhir itu ada disebut dengan akad mukhabaroh, adalah bentuk kerjasama antara pemilik, misalkan pemilik sawah atau pemilik tanah ya, dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap. Nah, itulah ya mengenai jenis-jenis akad dalam transaksi. Kita tentukan untuk jawaban soal nomor 8 yaitu A, salam. Selanjutnya nomor 9. Ada beberapa keringanan atau disebut dengan rukhsah ya dalam kehidupan sehari-hari kaum muslimin. Berikut merupakan contoh dari rukhsah khilaf al-aula. Yang tepat adalah A. Boleh melakukan qashar salat. B. Boleh melakukan jamak salat. C. Boleh bertayamum apabila tidak ada air. D. Membatalkan puasa bagi musafir. Atau E. Memberi nafkah sesuai dengan kemampuan. Berikut ini adalah ulasan mengenai pembagian rukhsah yang terdapat dalam kitab Usul Fikih Al-Islami karya Syekh Wahbah Juhaili ya. Rukhsah itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada disebut dengan rukhsah wajibah, yang kedua rukhsah mandubah, kemudian yang ketiga rukhsah mubahah, dan yang terakhir rukhsah khilaf al-aula. Di sini pertanyaannya adalah contoh rukhsah dari khilaf al-aula, yaitu contohnya adalah kebolehan membatalkan puasa bagi musafir di mana ia masih mampu untuk berpuasa. Nah, ini adalah rukhsah khilaf al-aula. Jadi kita tentukan ya untuk jawaban nomor 9 yaitu membatalkan puasa bagi musafir atau membatalkan puasa bagi orang-orang yang sedang berada di perjalanan. Selanjutnya soal yang ke-10. Dalam pelaksanaan ibadah haji yang dimaksud dengan mikot zamani adalah A. Batas tempat,
B. Batas ruang. C. Batas waktu. D. Batas suci kota Mekah. Atau E. Batas suci kota Madinah. Mikot Zamani adalah batas waktu melaksanakan haji yang dimulai sejak tanggal 1 Syawal hingga terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Mikot Zamani merupakan ketentuan waktu untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi kita tentukan jawaban untuk nomor 10 yaitu batas waktu ya. Yang disebut dengan Mikot Zamani adalah batas waktu dalam melaksanakan ibadah haji. Nah, itulah pembahasan soal P3K dalam video yang ketiga. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat. Insya Allah nanti akan dilanjutkan pada video yang selanjutnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.